Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba jelaskan berkaitan dengan bagaimana cara untuk menganalisis website ataupun bagaimana cara untuk menganalisis sosial media daripada kompetitor. Jadi video kali ini saya buat tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Jika di video pertama tadi kita berbicara tentang berkaitan dengan buyer persona, di video kali ini kita akan menganalisis kompetitor pada website. Jadi nggak hanya website ya, tetapi nantinya saya juga akan menjelaskan berkaitan dengan analisis sosial medianya. Pertanyaannya yang tadi masuk juga adalah berkaitan dengan sub rank ya, atau search engine result page ranking ya. Jadi maksudnya ini adalah posisi website kompetitor di pencarian search engine. Oke, langsung saja ya. Bagaimana untuk caranya? Teman-teman di sini bagaimana untuk cara melihat posisi rankingnya dari kompetitor? Teman-teman bisa buka nanti teman-teman ini ya, Subrobot ya, subrobot.com. Jadi teman-teman bisa cari di sini di Google Subrobot. Nanti teman-teman tinggal buka, nanti teman-teman akan masuk di posisi seperti ini ya. Teman-teman nanti tinggal masukkan saja, terus nanti isi di kolom-kolom yang sudah ada di situ ya. Tapi supaya teman-teman punya gambaran, saya ulangi saja ya. Nanti teman-teman ketika masuk di subrobot.com, teman-teman akan dimunculkan tampilan seperti ini. Setelah itu teman-teman tinggal masukkan saja, misalkan di sini ya, untuk free search checker. Setelah itu teman-teman akan masuk di sini ya. Bagaimana caranya? Semisal choose your region. Jadi di sini berarti teman-teman gunakan google.co.id karena memang kita di Indonesia. Terus pilihan untuk device-nya, apakah mobile, tablet ataupun desktop. Di sini saya pilih untuk yang desktop saja ya. Terus di sini teman-teman tinggal masukkan untuk domain atau website dari kompetitor. Semisal saja ini saya buat percobaan untuk website saya sendiri ya. Saya masukkan di sini. Jadi kalau misalkan error seperti ini untuk HTTP-nya teman-teman bisa hilangkan ya. Kalau ini karena subdomain, jadi seperti ini. Kalau memang www ya berarti teman-teman nanti tinggal tulis seperti itu saja. Terus berikutnya adalah enter untuk keywordnya. Jadi setelah teman-teman mengecek untuk kata kuncinya, dia ada posisi di mana. Semisal ini saya contohnya ada tempat magang mahasiswa di Malang. Ini adalah contoh untuk keywordnya ya. Saya ingin mengetahui posisi website ini dengan kata kunci ini, dia ada di posisi berapa. Oke, saya pilih I am not robot. Teman-teman tinggal masukkan untuk captcha-nya. Lalu teman-teman tekan atau klik check search now. Nantinya untuk website ini akan memunculkan hasilnya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi dengan kata kunci tempat magang mahasiswa di Malang, untuk website kompetitor ini dia posisinya ada di nomor 6. Jadi itu untuk penjelasan berkaitan dengan sub rank ya. Jadi teman-teman nanti bisa pergunakan ini tadi ya, websitenya ya, subrobot.com. Terus yang berikutnya untuk menjawab yang pertanyaan berikutnya berkaitan dengan keyword yang digunakan pada website tersebut. Jadi jika untuk melihat keyword yang digunakan pada websitenya untuk menganalisis website kompetitor, kita pergunakan namanya adalah extension ini ya, SEO Quick ya. Jadi teman-teman bisa searching di sini kalau memang belum terinstall SEO Quick.
Ya, ini ya, SEO Quick Extension Chrome. Jadi teman-teman nanti tinggal buka saja ini, terus install. Ya, teman-teman install. Nanti kalau sudah terinstall akan muncul di sini. Ya, nanti kalau masih nggak muncul di sini, teman-teman bisa cek di sini. Nanti tinggal dipin saja ya untuk ekstensinya. Setelah muncul di sini, kita klik untuk websitenya kompetitor. Ibaratnya semisal ini websitenya kompetitor ya, kita ingin mengecek untuk kata kuncinya, kata kunci yang dipakai di website ini. Lalu kita tinggal klik di sini untuk SEO Quick-nya. Lalu kita pilih untuk page info. Ya, dari sini kita bisa melihat untuk kata kunci yang dipakai oleh kompetitor. Semisal untuk di title dia menggunakan kata kunci ini. Untuk di meta keywordnya dia menggunakan kata-kata kunci seperti ini. Di meta deskripsinya, contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk back infonya. Atau bisa juga teman-teman bisa lihat scrolling ke bawah berkaitan dengan keyword density atau kepadatan keywordnya. Semisal satu keyword jadi yang sering dipakai misalkan untuk website magang di titik-yang-product.com adalah magang, jadi ada 48 perulangan ya, jadi density-nya sangat besar 4,75. Semisal itu satu kata, semisal dua kata, oh ternyata paling banyak adalah berkaitan dengan peserta magang, terus tempat magang di sini untuk perulangannya. Semisal untuk 3 kata, jadi misalkan ini jurusan tata boga, negeri dan swasta dan lain sebagainya. Jadi ini adalah untuk menjawab pertanyaan keyword yang digunakan pada website tersebut. Jadi tool yang kita gunakan ini apa? Tool yang kita gunakan ini adalah ini ya, SEO Quick ya, SEO Quick ini ya. Teman-teman bisa install di Chrome-nya masing-masing. Jadi itu ya untuk menjawab untuk yang nomor 2 ini, SEO Quick Extension. Terus yang berikutnya adalah bagaimana untuk menghitung jumlah indeks suatu website ya. Jadi kita bisa lihat juga di sini dengan menggunakan tetap sama ya, untuk toolnya adalah SEO Quick ini ya. Kita buka dulu untuk websitenya, lalu kita klik ekstensinya SEO Quick-nya di sini, terus lalu kita klik untuk kita langsung nanti masuk di sini, kita buka di sini, kita cek dulu ya sebentar untuk ininya. Ya, kita klik untuk parameter ya. Jadi untuk menjawab untuk yang nomor 3 ini jumlah indeks websitenya, teman-teman bisa klik di SEO Quick-nya di sini, lalu teman-teman klik di parameter. Kalau tadi untuk melihat kata kuncinya itu di page info, tapi kalau untuk melihat jumlah terindeks, teman-teman bisa lihat di parameter. Semisal bagaimana untuk melihat di search engine Google. Jadi yang terindeks ternyata ada 284 link. Jadi dari sini teman-teman lihat ya. Terus kalau untuk di Bing dia 50 dan lain sebagainya. Tetapi untuk pertanyaan di sini ada jumlah indeks websitenya. Ya, nanti teman-teman bisa langsung tetap menggunakan tool yang sama yaitu SEO Quick. Ya, tapi untuk melihat untuk jumlah yang terindeks, teman-teman bisa klik nanti di parameter di Google Index-nya. Jadi itu adalah untuk menjawab di jumlah indeksnya. Jadi tetap sama ya untuk toolnya yang kita gunakan tetap SEO Quick Extension. Yang berikutnya adalah untuk mengetahui umur website dari kompetitor. Jadi maksudnya di sini adalah untuk mengecek websitenya itu dibuat kapan. Ya, jadi teman-teman nanti bisa pergunakan
Nama toolnya itu adalah ini ya, voicedomaintool.com. Saya tulis di sini ya, nanti teman-teman bisa screenshot atau teman-teman bisa foto. Ya, dari sini nanti kita masukkan untuk misalkan website kompetitornya ini ya. Kita masukkan di sini, kita paste lalu kita search. Pilih I'm not robot motorcycle. Ya, di sini sudah kan, kita kan bisa melihat dari sini umur untuk websitenya. Jadi ternyata untuk website magang di improduct.com ini umurnya adalah 1077 hari. Jadi dibuat tahun 2019 bulan 7 tanggal 7. Nama serversnya adalah Praktakula. Jadi ini untuk alamatnya ya. Jadi itu adalah bagaimana untuk melihat umur websitenya. Terus yang berikutnya adalah ini tadi adalah berkaitan dengan analisa website, menganalisis kompetitor pada website. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kita cara menganalisis sosial medianya. Jadi mulai dari jumlah followersnya, display name, hashtag yang paling sering digunakan, ataupun untuk melihat engagement rate-nya. Oke, kita langsung coba dulu ya. Semisal ini adalah Instagram saya ya, jadi sebagai bahan percobaan ya teman-teman. Nanti semisal ini untuk melihat apa itu sosial medianya, Instagramnya milik kompetitor. Kita pergunakan untuk menganalisis sosial medianya, kita bisa juga menggunakan analisa.io ya. Bisa teman-teman bisa social blade bisa, tetapi ini juga memudahkan juga ya, analisa.io. Dari sini teman-teman nanti tinggal memasukkan untuk profilnya di sini. Kalau di sini di follower analytics biasanya untuk yang premium ya, nggak bisa biasanya. Dari sini nanti kita bisa search. Ya, langsung sesudah itu kita tunggu untuk hasilnya. Jadi kita mau menganalisis sosial medianya kompetitor. Ibaratnya ini kompetitornya adalah Andrian ya. Jadi kita ingin lihat jumlah followersnya, display name-nya, terus kita melihat juga hashtag yang paling sering digunakan itu apa, terus berikutnya engagement rate-nya itu berapa. Ya, oke, sambil menunggu sudah ya. Jadi ini adalah untuk hasil dari analisis sosial medianya Andrian. Jadi di sini teman-teman bisa lihat engagement rate-nya ini adalah 0,79, untuk display name-nya Andrian Firmanto, Andrian Slide Designer seperti ini ya. Terus jumlah followersnya berapa. Terus kita juga bisa melihat untuk hashtagnya yang sering digunakan di akun ini itu apa. Kita bisa scrolling ke bawah. Ya, dari sini nanti akan muncul hashtag yang sering digunakan. Ternyata di akun Andrian Firmanto ini hashtag yang sering digunakan adalah IMPro Digital, ada 9, IMPro Digital Malang dan juga ada 9. Jadi begitu ya teman-teman, bagaimana untuk menjawab menganalisa sosial medianya. Jadi mulai dari jumlah followersnya, display name, hashtag yang paling sering digunakan, ataupun engagement rate-nya. Saya rasa itu saja yang berkaitan dengan menganalisis kompetitor, mulai dari analisis websitenya dan analisis sosial medianya. Teman-teman bisa tonton video kali ini berulang-ulang ya, jika ternyata memang masih kurang jelas, ataupun ternyata setelah ditonton berulang-ulang masih kurang jelas juga, teman-teman bisa chat saya ataupun komen di video kali ini. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman. Semoga videonya kali ini bermanfaat buat teman-teman.